Efek elektabilitas anjlok, kubu Pak Lurah panik, bansos dikeluarkan ugal-ugalan demi satu putaran. Halo, kembali lagi dengan saya Edra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Nah, yang paling sulit ini menurut saya adalah satu tindakan yang yang tidak kasat mata. Apa tindakan yang tidak kasat mata itu? Nah, bisa bentuknya dalam bentuk misalnya ya melakukan tiba-tiba politik bansos gitu ya. Politik bansos itu artinya menyebarkan bansos sebanyak-banyaknya gitu ya pada momen-momen krusial mendekati pelaksanaan pemilu gitu ya. Yang orang itu terasosiasi dengan kebaikan-kebaikan yang dialami oleh masyarakat kala yang bersangkutan memimpin gitu. Bantuan negara untuk rakyat, bukan bantuan negara tapi dikapitalisasi untuk ke salah satu paslon. Dan itu yang mestinya dihindari. Jangan sampai urusan bansos itu misalnya diasosiasikan untuk menggerakkan dukungan politik kepada salah satu calon, tapi giliran hutang dianggap hutang negara gitu ya. Sementara kalau bantuan sosial ini dianggap sebagai bantuan yang sifatnya dari penguasa hanya untuk mendapatkan elektabilitas tertentu. Ini yang saya kira memang harus dihindari. Oleh karena itu, siapapun nantinya yang punya akses terhadap distribusi bantuan sosial, itu niatkan bagaimana support negara terhadap rakyatnya. Harus diikhlaskan bahwa bantuan sosial itu tidak bisa dikapitalisasi untuk kepentingan sesuatu, terutama terkait dengan Pilpres 2024. Menurut saya ini yang sangat unik sekali ya. Nah, di tengah pembagian bansos di sini ketika Pilpres 2024 di sini menimbulkan polemik dan bahkan juga diindikasikan yaitu penyaluran bansos ini ya sebagai kepentingan politik. Ya, memang yaitu pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo di situ memang ya menurut netizen sebagai unsur politik lah di situ. Nah, bahkan pada waktu lalu juga dikomentari oleh Ma'ruf Amin yaitu Wapres beri bansos terus namanya melestarikan kemiskinan. Di sini bahkan ada pengakuan yang cukup mengejutkan yaitu dari kakek-kakek ini. Bahkan juga walaupun sudah diberi bansos dan juga kaos yaitu bergambar Gibran dan juga Jokowi. Di sini bahkan juga tetap mendukung siapa? Mendukung Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini bahkan juga dikomentari oleh trending issue. Kaos atau bansos tidak akan menggoyahkan pendiriannya untuk tetap milih Mas Ganjar Pranowo. Anggaran bansos yang melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya menuai perhatian. Pasalnya, angka bansos untuk tahun 2024 diperkirakan nyaris menyentuh 500 triliun rupiah. Muncul kecurigaan, anggaran bansos yang disebut-sebutnya jadi nominal tertinggi ini digunakan demi memenangkan salah satu kontestan di Pilpres 2024 dalam satu putaran. Dugaan ini menguat ketika bansos diberikan jelang pencoblosan. TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Masinton Pasaribo, menyoroti pelaksanaan tambahan bansos oleh pemerintah saat ini. Ini belum dibahas antara pemerintah dengan DPR. Masinton menilai bahwa pemerintah dapat menambah bansos dengan protokol dalam keadaan krisis, di mana implementasinya berkonsultasi dengan DPR, khususnya terkait dalam keadaan krisis. Sedangkan saat ini tidak ada krisis yang terjadi. Jika memang ada krisis, mengapa pemerintah tidak berkonsultasi dengan DPR? Inilah yang menjadi sorotan Masinton, bahwa memang ada informasi yang disembunyikan, dan informasi itu terkait adanya ancaman gagalnya Pilpres satu putaran yang selalu digembar-gemborkan oleh kubu paslon 02 yang saat ini sedang dekat dengan pemerintah. Bahkan ada dugaan bahwa pemerintah dan kubu 02 sedang panik. Survei yang tak kunjung naik yang mengakibatkan gagalnya satu putaran menjadikan pemerintah mengeluarkan bansos untuk mengerek elektabilitas paslon 02 yang saat ini entah dari mana datangnya dana bansos tersebut. Terlebih, Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan membagikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp200.000 per bulan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM di Indonesia. Bantuan sosial atau bansos yang merupakan program dari BLT mitigasi risiko pangan ini, pembayarannya akan dirapel untuk periode Januari hingga Maret 2024. Padahal sepanjang 2024 hanya ada 4 jenis bansos yang akan diberikan oleh pemerintah. Bansos tersebut adalah program Keluarga Harapan atau PKH, bansos beras 10 kg, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Namun, tidak ada program BLT mitigasi risiko pangan. BLT tersebut merupakan program bansos terbaru yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia. Lantas, dari mana sumber dana untuk bansos yang pembayarannya akan dirapel menjadi Rp600.000 itu?
Seperti diketahui, Februari adalah bulan pemilu, sehingga dugaan politisasi bansos untuk meraup suara pun kian merebak di tengah naiknya anggaran bansos untuk 2024. Apalagi BLT mitigasi risiko pangan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya. Seorang sumber Tempo di lingkungan Kementerian Keuangan menduga ada politisasi BLT mitigasi risiko pangan. Sumber tersebut menduga bantuan itu akan digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres pada 14 Februari mendatang. Ya, memang RI 1 secara tak langsung menyalahgunakan atau menyabotase kewajiban negara yang lantas dipakai untuk mengelabui masyarakat agar mereka percaya bahwa bansos itu adalah jasa baik seorang kepala negara yang lantas bertujuan memancing masyarakat agar berterima kasih lalu memilih anak presiden dalam Pilpres 2024. Dalam hal ini kita harapkan rakyat sudah cerdas dalam artian sebenarnya demi menyelamatkan marwah dan martabat demokrasi, juga menjadi bagian pengawas penggunaan uang rakyat. Jika memang kudu terima bansos, ya terima saja, tapi jangan pernah mau disetir oleh kepentingan oligarki atau siapapun untuk memilih capres dan cawapres yang dikehendaki oleh Jokowi, para menteri, atau siapapun pelakunya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000.
Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon Capres-Cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum